Tidak hanya berhenti di situ saja. Ujang yang lebih parahnya juga diteror sama korban-korbannya. Bayangin teman kakak, dia udah penasaran nih, nggak tahu siapa yang naruh, tapi dia malah diteror sama korban-korbannya. Ada satu waktu Ujang tuh diteror. Ya, bukan teror ya. Dalam mimpinya itu didatangi oleh sesosok wanita cantik. Wah, menurut Ujang tuh cantik banget. Tapi ada tapinya nih. Ketika wanita itu minta tolong carikan jempol saya. Nggak ada, sambil memperlihatkan tangannya yang di sini ada cairan merah di mana-mana gitu. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Oke, kisah ini berlangsung pada tahun 2017 di daerah Jawa Barat. Tapi sebelum saya menceritakan kisah ini, ada yang lewat. Yang satu ini. Ujang, dia tinggal di pinggir jalan. Kebetulan rumahnya di pinggir jalan nih. Dekat dengan tempat urban legend itu. Ada sebuah jalan raya yang dimana di situ tuh banyak sekali memakan korban jiwa. Bukan hanya orang dewasa, kendaraan, motor, truk, dan lain sebagainya, itu pasti pernah kecelakaan di situ. Dan kecelakaannya itu dari yang mulai ban kempes atau pecah ban, sampai yang, mohon maaf, hancur berantakan. Nah, Ujang berkisah, biasanya yang kendaraan untuk mencari nafkah, ini kata Ujang ya, contoh misalnya angkot atau ojek, nah itu kecelakaannya nggak terlalu ekstrim. Ya paling pecah ban, mogok. Akan tetapi, kalau misalnya kendaraannya pribadi, itu kecelakaannya bermacam-macam. Ya termasuk yang tadi ya, dari ban pecah, mogok, tabrakan kecil, hingga tabrakan besar. Bahkan tak jarang sampai ada yang meninggal dunia. Menurut Ujang, di situ ada sebuah tempat di mana tanda-tanda sebelum kejadian itu pasti ada botol air mineral di tengah jalan. Yang mana apabila botol air mineral atau kita sebut saja BAM, apabila BAM itu dilewati oleh kendaraan roda 4 atau lebih, jadi lewat di antaranya begitu ya. Jadi ini BAM-nya itu di bawah kendaraan itu otomatis akan mengalami kecelakaan dalam bentuk apapun. Ya bisa seperti tadi ya, ban kempes, tabrakan, dan lain sebagainya. Dan tak jarang pula yang sampai, ya mohon maaf, meninggal dunia. Ini kebanyakan dialami oleh pengendara motor. Jadi untuk pengendara motor, misalnya dia ngelindes BAM ini, botol air mineral, dia lindes, nggak lama pasti kecelakaan. Jadi misalnya begitu ngelindes nih, krek gitu kan, ngelindes, terus tiba-tiba bannya kempes, atau tiba-tiba dia oleng jatuh, ditabrak oleh kendaraan lain. Ujang biasa memperhatikan ini si benda ini itu selalu muncul pada jam 2 dini hari sampai sebelum subuh.
Tapi tiba-tiba saja sampai detik ini pun Ujang tidak tahu siapa yang menaruh. Padahal dia selalu begadang dan selalu bangun cepat. Jadi dia nggak tahu, tiba-tiba ada aja di situ. Nah, pernah suatu waktu Ujang saking penasarannya ditungguin. Dia sampai minum kopi 3 gelas demi untuk ngelihat siapa orang yang naruh benda itu di tengah jalan. Dia udah nungguin, setelah lewat jam 12 dia minum yang pertama tuh. Udah 1 jam mulai ngantuk, dia minum lagi yang ketiga. 1 jam, jam 2 nih, mata udah ngantuk-ngantuk begini, dia minum yang ketiga. Nah begitu dia minum yang ketiga, ya dia udah ngantuk minum ketiga, lagi minum, begitu gelasnya ditaruh, bendanya udah nongol di situ. Ya kelihatan lah, walaupun jarak dari Ujang itu ke benda itu agak lumayan jauh, tapi kelihatan lah. Namanya benda seperti itu kan, ya kalau walaupun agak jauh kelihatan lah ya. Ujang kaget, loh perasaan saya tadi minum begini, walaupun mata agak ketutupan masih jelas ngelihat ke depan. Tapi kok tiba-tiba waktu gelas diturunin, ngelihat bendanya udah ada. Dan itu nggak ketahuan siapa yang naruh. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ujang yang lebih parahnya juga diteror sama korban-korbannya. Bayangin teman kakak. Dia udah penasaran nih, nggak tahu siapa yang naruh, tapi dia malah diteror sama korban-korbannya. Ada satu waktu Ujang tuh diteror. Ya, bukan diteror ya. Dalam mimpinya itu didatangi oleh sesosok wanita cantik. Wah, menurut Ujang tuh cantik banget. Tapi ada tapinya nih. Ketika wanita itu minta tolong carikan jempol saya. Nggak ada, sambil memperlihatkan tangannya yang di sini ada cairan merah di mana-mana gitu. Dipikir Ujang sampai di situ kan. Tapi begitu wanita itu balik badan, belakangnya bolong. Ujang langsung bangun dari mimpi kan. Itu masih belum seberapa teman kakak. Ada lagi yang lebih gila lagi. Waktu Ujang, aduh mohon maaf saya merinding ya. Waktu Ujang lagi mimpi, yang datang bukan manusia. Ya, dalam bentuk manusia, tapi nggak utuh. Yang datang tuh kepala. Dia bilang, tolong, badan saya hancur, berantakan kemana-mana. Tolong bantuin rapiin badan saya. Di situ Ujang langsung kebangun. Kan Ujang bingung nih, gimana caranya? Orang jalanannya juga udah bersih gitu kan. Dari 2 cerita itu ada satu cerita yang ya lumayan mengharukan ya. Jadi Ujang waktu itu kembali dimimpikan oleh salah satu korban kecelakaan. Jadi waktu itu yang datang kebetulan seorang wanita. Terus Ujang dimimpikan bahwa wanita itu mencari bungkusan yang dia bawa untuk adiknya. Tolong carikan bungkusan yang saya bawa karena ini untuk adik saya yang sakit. Dan Ujang pun kebangun seperti biasa. Jadi dia mencari bungkusan berwarna merah. Ya mungkin yang plastik biasa-biasa di pasar itu ya. Bungkusan warna merah, dalamnya itu ada seperti kertas pembungkus gitu ya. Dan malam-malam pun setelah bermimpi itu ya entah gimana Ujang memberanikan diri untuk mencari bungkusan itu. Ya entah bagaimana ya, mungkin atas pertolongan dari makhluk itu, bungkusan itu ketemu. Padahal jatuhnya itu persis di pinggir jalan. Cuman seperti agak ketutupan rumput gitu. Nah Ujang ambil dengan tangan gemetar, dia ambil. Ini apa ya gitu.
Ya namanya Ujang kan kepo dia ya. Dibuka itu bungkusan. Ternyata itu bungkusan isinya memang untuk obat-obatan untuk orang sakit gitu ya. Kalau dia lihat itu. Seperti itu teman kakak. Nah disitulah letak harunya. Dan esok harinya setelah agak terang, Ujang pun pergi ke polisi dekat sana dan menyerahkan obat tersebut kepada polisi. Nah, ketika dia sedang menyerahkan, kebetulan keluarga dari si yang korban ini ada di situ. Seketika ketika melihat Ujang memberikan bungkusan itu ke Pak Polisi, keluarganya nangis sejadi-jadinya karena memang betul itulah obat-obatan yang dibelikan korban untuk adiknya. Nah, itulah cerita yang paling berkesan untuk Ujang. Ya, kalau yang cerita lainnya sih biasa-biasa ya, karena dia udah biasa. Cuman itu yang paling berkesan. Nah, ada lagi satu cerita yang menurut Ujang itu dia nggak ngerti sama sekali. Karena ketika dia bermimpi, itu yang datang bukan dalam bentuk utuh, tapi yang datang itu kaki. Dan kakinya cuma sepotong lagi. Ya cuma sampai mata kaki gitu, datang kayak bek, bek, bek gitu. Ini dalam mimpi ya. Cuman kan Ujang nggak ngerti maksudnya apa. Ujang pun terbangun ya. Karena dia pikir merasa aneh. Ini tujuan kakinya mau ngapain? Minta tolong atau bagaimana? Ya tapi dia pikir karena selama ini memang banyak ya yang datang itu dimintain tolong untuk ya entah merapikan badannya atau bagaimana, atau mencarikan anggota tubuh atau bagaimana. Jadi ya sedikit besar Ujang udah paham lah kalau dia dimimpiin didatengin itu berarti dia mau minta tolong mencarikan bagian-bagian tubuh yang hilang atau terlempar pada kecelakaan. Untuk khusus kejadian itu Ujang ya nggak tahu apa maksud dari kaki itu. Ya dia pun udah berusaha cari potongan kaki itu, tetap aja nggak tahu, nggak ketemu gitu. Ada satu lagi kisah yang sangat menarik juga dari Ujang, bahwa waktu itu dia bermimpi didatangi sesosok kepala dan usus yang terburai, tapi yang aneh kepalanya itu menggigit potongan tangan manusia. Nah, waktu Ujang terbangun, dia berpikir, apakah itu makhluk yang nyelakain orang-orang yang lewat di situ? Ya, cuma Ujang nggak berani berpikir lebih panjang ya, karena memang kalau betul itu yang mencelakakan orang-orang yang lewat situ, ya mungkin itu makhluk yang dikirimkan oleh pelaku pesugihan itu. Ya siapapun orangnya ya, Ujang cuma bisa berharap dan berdoa kalau jalan di daerah situ menjadi lebih aman bagi pengendara yang lewat di sana. Ya itulah teman kakak, barusan kisah yang dikirimkan oleh Ujang. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah, walaupun kita takut dalam keadaan apapun, tetaplah jangan lupa sama yang di atas. Bagi teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, silakan menghubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kisah selanjutnya.